ya. Hakim itu tidak melihat sesuatu pun pasal yang dapat diterangkan dalam kasus ini. Perhatikan ini ya, awalnya subjeknya ini kan D ya, director. Jadi hakim itu rector. Hakim untuk kata depan itu kita tidak boleh menggunakan rector saja. Jadi bukan head rector, tapi tepatnya adalah director. Jadi ya, untuk hakim kita gunakan director, sama seperti sebelumnya tadi, polisi juga kita gunakan the polisi. Jadi ketika kan ini di tengah, berarti dia mendampingi subjek di depannya. Nah, subjeknya itu mesti menggunakan kata sandang. Kata sandang apa yang digunakan? Bentuk D. Ya, ingat ini ya, kita kira untuk selanjutnya dari can. Ada lagi, the verdachte had can written alibi. Terdakwa itu tidak mempunyai alibi yang cocok. Ini contoh kalimat sederhananya ya. Jadi sebetulnya bisa ya kita combine kalimatnya. Tapi saya di sini cuma memberikan contoh sederhana saja, simpel saja. Artinya ini menggunakan pola kalimat sederhana yang menggunakan pola SPO ya, subjek predikat objek. Mungkin nanti di artikel teman-teman bisa temuin lagi lebih lengkap lagi kalimatnya. Tapi cukup untuk siang ini saya berikan seperti ini. Sekiranya nanti ini muncul di UAS, kita mengerjakannya ya. Gitu. Nah, ini lanjut. Pen itu berdiri di depan keterangan jabatan. Nah, ini contohnya. Lanjut kita ada lagi event advokat dan dokter. Ini contoh-contoh saja ya penggunaan dari pen. Sama. Nah, kapan lagi itu digunakan bentuk menidakkan itu? Dia juga bisa ya, juga bisa untuk menyangkal objek yang berkata sandang ya. Jadi sandang itu ada D, ada head. Dia juga bisa digunakan untuk objek yang menggunakan kata sandang the dan head. Dan juga bisa sebagai kata ganti milik. Ya, ingat ketika di awal saya sudah berikan materi mengenai subjek ya, subjek tunggal dan jamak. Ada ik, ada yai, ada hai, zai dan yuli, gitu ya, situ. Nah, untuk ik itu kan saya ya, subjek tunggal saya. Kalau dalam bahasa Inggris, me, I am ya, I am, gitu ya. Nah, ketika itu kita gunakan untuk menyatakan milik kepunyaan, itu berubah subjeknya itu. Menjadi apa? Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada mine ya, it's mine. My book itu menjadi mine aja ya, artinya kita pakai dulu my book, kemudian mine, berarti kita nyatakan kepemilikan, berarti yang punya si A nih, it's mine. Cukup dia bilang it's mine, berarti punya dia. Nah, kalau dalam bahasa Belanda, untuk subjek itu kita gunakan mine, sama ya, tapi tulisannya beda. Kalau Inggris kan mine, mine. Nah, dalam bahasa Belanda itu ada mine, mine. Nah, untuk kamu ya, ye, itu kita gunakan yau. Yau, berbeda bentuknya. Yau. Kemudian untuk hai, zai, kita gunakan zain. Ya. Nah, untuk bentuk u, masih ingat u ya? U itu bentuk formal dari Anda. Jadi kita kalau bertemu orang pertama kali ya, belum pernah bertemu sebelumnya, formal ya, formal kita gunakan sapaan u. Bukan yai, bukan ye, bukan zai, bukan hai, tapi u untuk menghormati. Lain ceritanya kalau kita udah ketemu kedua, ketiga dan seterusnya, kita boleh gunakan Mister apa namanya, siapa, Mister Bro atau apa gitu ya, atau hai atau zai boleh, atau sebut nama boleh. Tapi kalau kita baru bertemu orang itu pertama kali, kita menggunakan u namanya. Nah, u ini untuk bentuk kepemilikan dia menggunakan u. U tambah W belakangnya. Ya, itu kira-kira ya bentuk-bentuk penggunaan kata ganti milik dan kata sandang. Perhatikan di sini ya. Nah, saya tadi lupa. Itu bentuk menidakkan yang kedua yang tadi ya. Nah, tadi yang tadi saya jelaskan itu untuk menidakkan bentuk kata incarnate. Jadi tadi ada dua ya. Can tadi sudah,
dan ini kata ingkar need. Need sama fungsinya menidakkan atau menyatakan menyangkal sesuatu. Nah, kapan init ini digunakan? Need ini biasanya digunakan untuk menyangkal kata sifat atau adjektif, ya. Kata sifat itu disebut juga dengan adjektif. Contoh, deze jongens zijn niet vriendelijk. Ya. Deze jongens zijn niet vriendelijk. Jadi di sini untuk menyatakan kata sifat, ya. Jadi kata sifat di sini adalah vriendelijk, tidak ramah. Anak muda itu tidak ramah, ya. Jadi dia tidak ramah. Polite ya, polite impolite ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi dia tidak ramah. Dia gunakan need, bukan can ya. Tidak tepat kalau kita gunakan can di sini. Jadi untuk menyangkal kata sifat, menidakkan kata sifat, kita gunakan need. Nah, itulah fungsi need di situ. Kemudian ada lagi untuk menyatakan, ada lagi. The geduldig, ya. The tegenpartij is niet geduldig, ya. Pihak lawan itu tidak sabar, ya. Tidak sabar. Ada lagi, the rechter is niet bevoegd. Hakim itu tidak berwenang. Tapi di sini kita tidak perlu rubah ya menjadi tadi seperti tadi kita akan tidak perlu karena ini sudah kalimat adjektif atau kalimat kata sifat. Ada lagi contoh berikutnya, the Richter werkt niet in the Rechterkamer. Panitera itu tidak bekerja di ruang hakim. The smokelaars komen niet with Riau. Hij gaat niet naar de zitting. Ya. Tadi contoh, sudah ya, ini sudah di advokat. Nah, ini berikutnya, ya. Need mengingkari seluruh kalimat. Nah, penjelasannya, tempat kata need sebagai pengingkar, penyangkal berita dalam suatu kalimat itu sebenarnya sangat sukar ditetapkan. Tadi beda dengan can ya, kita bisa tentukan, oh di depan can ini berarti dia mendampingi nomina, di tengah berarti dia menjelaskan subjek di depannya. Nah, kalau dalam need ya, need ini ya, jadi bentuknya itu sangat susah ditentukan. Nah, ini bisa kita tentunya gini. Jadi mungkin ada kalanya nanti need juga di depan gitu loh. Jadi tinggal menyesuaikan aja dalam kalimatnya. Tidak seperti can ya, kan lebih gampang kita menentukannya. Oh, ini berarti kelompok nomina. Ini berarti ada keterangan profesi, ada keterangan jabatan gitu. Nah, kalau ini dia tidak begitu. Dia bisa saja di tengah, di depan, atau di belakang. Jadi tidak baku bentuknya itu, berubah-ubah dia. Ini contoh penggunaan need di akhir kalimat. Ya. Ik kom morgen niet. Ik zie de jongen niet. Ik neem de zwarte tas niet. Ya, silakan cari artinya, teman-teman bisa melihat kira-kira seperti apa sih artinya, gitu kan? Jadi saya sengaja nggak berikan terjemahannya, silakan cari artinya. Nah, perhatikan lagi, ini letak ini di tengah, ya. Ketika ini di tengah, dia diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Ik ben niet moe, hij werkt niet hard, Paul praat niet lang met Ria. Hij wacht niet lang op de bus. Hang is niet ziek geworden. Ya. Jadi ini letak need-nya diikuti oleh kata sifat atau kata keterangan. Selanjutnya, bentuk penggunaan need ketika di kata keterangan yang didahului oleh kata depan. Ya. Contoh, Annie zit in between. I have had book niet aan hand. I had niet met Paul naar Rotterdam. Ya. Jadi itu kira-kira ya bentuk-bentuk mengingkari dari can dan need. Ini ada bentuk tambahan dari can ya. Saya udah kirimin nih ke teman-teman ya, ini ya. Apa sudah belum ya? Masih ingat nggak? Apa sudah ada yang buka ini di Siakat? Saya lupa. Pak Ajat,
Lihat, oh lagi ini ya. Siapa yang lagi Ya, Bu. aktif? Oh. Ini materi ini apakah sudah saya berikan? Apa perlu saya upload lagi ya? Ini kayaknya ada yang berapa yang saya revisi, ini saya tambahkan. Ya, nanti nanti Ada sih di Siakat, Bu. Cuman kalau ada revisi mungkin iya. diupload kembali aja, Bu. Ya boleh. Nanti saya kirim lagi di Siakat, teman-teman bisa baca ya. Artinya materi ini untuk yang Siap. siang ini. Oke. Mungkin ini saja ya, karena saya juga Zoom juga karena barengan waktunya ya. Teman-teman juga mau offline juga kan. Artinya untuk materi sudah cukup ya, materi bahasa Belanda. Silakan dibaca, dipelajari materi ini, nggak akan menyimpang dari apa yang sudah saya berikan. Ya, kata perhatikan angka-angka, masih ingat ya kata bilangan yang kita bahas sebelumnya. Ada kata bilangan, dozen, hundred, gitu kan. Silakan dilihat, ya, dipelajari lagi. Ya, jadwal kita awal Februari ya Pak ya, UASnya ya. Kayaknya iya, Bu. Ya, oke. Itu saja mungkin ya untuk siang ini. Siap. Ada berapa orang nih? Karena udah nggak fokus ya. Karena lagi di jalan mungkin ya. Karena aku 24 sama Ibu, kalau total mahasiswa 23, Bu. Oke, nggak apa-apa. Artinya saya sudah open class, silakan buka di Siakat isi kehadiran. Karena waktu kita juga terbatas ya. Mungkin nggak fokus karena ada yang masih di jalan atau ini ya, mau ke kampus gitu ya. Oke, teman-teman, siang ini cukup sekian materi bahasa Belanda hukum. Silakan dibaca materi yang sudah saya berikan, terutama mengenai NIT ini ya, dan HEN, karena ini pasti masuk UAS, dan total, dan angka yang kemarin saya berikan. Cukup ya. Terima kasih yang sudah join. Sampai jumpa nanti di UAS. Ya, UAS itu Baik, online Bu. ya. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.